Hari ini sudah hari yang kedua dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu sebenarnya perkembangan dari dunia fasilitasi. Gangguannya sebenarnya gangguan positif. Pertanyaannya adalah mau kemana lagi vibrant facilitation ke depan? Itu pertanyaan dasarnya. Sebelum ke sana saya ingin tanya ya, the gangnya vibrant ini. Denny, Rodendo, ya, kemudian ada Budita Kismadi. Halo. Ngobrol-ngobrol nih, saya sebenarnya di beberapa kesempatan sering ini menyampaikan apakah fasilitator itu masih relevan. Kasusnya seperti ini. Di beberapa training ya di lingkungan pemerintah misalnya, itu peran fasilitator itu seolah-olah meledek, ya. Hanya ditempatkan untuk opening sebuah pelatihan dan closing. Jadi saya mulai juga gelisah di beberapa kelas juga yang wakil dari pemerintah juga menyatakan sebenarnya istilah fasilitator itu bukan sesuatu yang diimpikan, itu sesuatu yang justru merendahkan di dunia penyuluhan aja. Itu fasilitatornya yang paling rendah. Nah baru di apa ada penyuluh utama, penyuluh apa kayak gitu ya. Tapi di sini jadi pertanyaan, apakah memang tafsirnya begitu? Ini satu tantangan seperti apa sih di dunia fasilitasi? Kenapa cara menafsirkannya menjadi seperti itu? Kalau menurut Uci gimana Pak? Kalau saya sih ngelihatnya mungkin dari dulu ya, perjuangan Inspirit bukannya mau mengubah cara orang melihat fasilitator gitu. Jadi kalau lihat kayak Dani kan seolah-olah ada sistem yang kita nggak bisa ubah, udah gitu fasilitator yang paling rendah gitu. Nah kalau saya ngelihatnya justru selama ini Vibrant kita usahakan untuk orang melihat ini loh yang namanya fasilitator. Ya soal kemudian nggak masuk tuh di kelas-kelasnya gitu ya untuk honor dan sebagainya. Menurut saya sih di beberapa kementerian kita berhasil ya gitu. Jadi ada usaha untuk bisa menghargai fasilitator sesuai dengan perannya gitu, bahwa sebenarnya antara narasumber, fasilitator dan moderator tuh ya mungkin nggak harus dibedakan gitu, bahwa sama-sama gitu, itu punya peran sendiri-sendiri gitu. Kalau saya sih ngelihat ya nggak tahu ya, kadang-kadang capek juga ya kalau kemudian nggak dihargai gitu. Tapi saya melihat bahwa sebetulnya ya mungkin yang harus kita perjuangkan adalah atau bikin istilah baru gitu ya, yang kemudian biar mereka yang pusing harus masuk di mana nih judulnya gitu ya. Ya apakah di dalam konteks sistem ya, saya ada kecurigaan sebenarnya semangat untuk mengontrol itu masih tinggi. Jadi peran fasilitator itu menjadi diturunkan karena memang ancaman. Memang apa ya, tanda kutip ancaman atau ya semangat mengontrol hasil ya. Mengontrol pesertanya, mengontrol ruang, mengontrol apapun itu masih kuat gitu. Jadi pada saat kita liberate gitu strukturnya, ya saya curiga ada semangat untuk semacam menolak ya, resisten gitu. Kalau dari Denny, kamu kan sering ikut acara yang di luar-luar kita gitu ya, karena lebih merdeka gitu kan. Itu gimana pada kebangannya? Iya, ya saya suka tertarik dengan istilah tafsir kalau kata Mas Dedi ya. Jadi saya malah curiganya memang tafsir Inspirit itu mungkin belum ada yang nyamain gitu ya, atau emang berbeda sendiri gitu. Apa anomali gitu ya. Wih, keren kan saya bisa nyebut anomali. Jadi memang akhirnya saya bahkan pernah diminta bantu bikin video untuk sebuah lembaga sertifikasi fasilitator dibikin oleh pemerintah. Nah standar yang dibikin siapa? Berarti kan harusnya Inspirit dong, udah punya kelasnya, ya kan? Jadi lulusan ini sertifikatnya harusnya diakui negara dengan definisi yang sesuai yang diharapkan Inspirit. Karena definisinya banyak tuh, dari mulai merancang segala macam. Fasilitator tuh pekerjaannya jadi keren banget gitu. Bahkan tujuannya bahkan mengubah si pertemuan menjadi
lebih hidup itu gitu. Karena kalau di sertifikasi yang saya tahu itu, karena saya baca naskahnya, ya biasa banget memang sifatnya hanya menjadi kayak pengelola pertemuan aja gitu, bahkan bisa hadir di hari H aja gitu. Ya jadi dia kan harus diuji ya ujiannya juga biasa aja, coba materinya nyampeinnya seperti apa dan sebagainya. Jadi standar-standar itu mungkin udah ada, dan itu berarti kalau menurut saya kalau ganti nama apakah itu menjadi sesuatu yang jadi effort lagi gitu ya untuk edukasi orang, atau cukup dengan memang tidak boleh lepas dari kata vibrannya. Jadi fasilitator vibrannya harus menjadi image yang emang ditetapkan. Jadi Inspirit bukan menciptakan fasilitator, tapi menciptakan vibrant fasilitator. Itunya mungkin yang jadi vibrannya ini yang emang dikenalkan gitu. Saya kecurigaan saya gini. Jadi gini, sebenarnya semangatnya tuh satu ya, banyak kata fasilitator itu dipakai oleh pihak yang berkuasa itu kan untuk kata sosialisasi. Kalau sosialisasi kemudian ada peran fasilitator kan jadi lucu juga. Jadi si kontennya tuh udah harus apa? Si fasilitator tuh hanya mengantarkan konten tuh ke peserta gitu. Oke. Jadi di dalam situasi ini pasti ada yang punya apa? Ya punya otoritas gitu. Nah yang punya otoritas itu ya nggak mau ada usulan-usulan dari ya peserta lah ya. Jadi itu yang terjadi di beberapa pertemuan, saya agak curiga itu gitu. Jadi memang idenya hanya to inform gitu, hanya memberikan informasi. Jadi mungkin kebutuhannya ya hanya presenter gitulah kasarnya. Jadi kata fasilitator memang nggak cocok di aktivitas itu gitu. Di sisi lain sebenarnya di dalam konteks kepelatihan atau kontrak-kontrak gitu ya, itu kan sama. Sebenarnya saya nggak pernah ada kontrak atas nama fasilitator gitu. Paling konsultan itu. Atau bahkan yang terakhir tuh kontraknya sebagai motivator gitu. Jadi motivator tuh justru ada kontraknya, tapi ketika kata fasilitator itu nggak ada. Nah di sini saya mulai curiga sebenarnya dalam konteks interestnya Inspirit ya untuk menyebar virus vibrant facilitation, itu kata fasilitator itu jatuhnya menjadi semacam teknik. Itu jadi kalau di olahraga itu kayak ngoper bola gitu. Ngoper bola kan ada di basket, ada di sepak bola, ada di bola tangan, ya macam-macam gitu. Jadi dia dipahaminya sebagai sebuah teknik baru ya. Ya dia bukan sebuah profesi sebenarnya. Jadi hanya teknik itu bisa dipakai oleh seorang moderator, bisa dipakai seorang pelatih, dipakai seorang guru atau dosen gitu, atau narasumber bisa menggunakan teknik fasilitasi. Jadi yang diambil si tekniknya. Ya. Karena di beberapa profesi seperti mediator itu ada materi tentang fasilitasi, negosiator, ada ya, di diplomat gitu. Itu ada keterampilan fasilitasi. Jadi fasilitasi konteks kita ya. Dia nah jadi menarik sebenarnya, apakah mau diarahkan menjadi fasilitator lagi gitu, yang saya sekarang juga sedang bertanya, atau tadi ada nama baru gitu yang bisa dipakai sebagai penjelasan tentang profesi ini. Karena gini, kalau fasil memudahkan itu seolah-olah memudahkan di dalam prosesnya. Tapi kan ada planningnya, ada desainnya, ya kan? Kemudian di pelaksananya juga itu kan bukan hanya informing, bahkan bisa ide tuh berubah di tengah-tengah gara-gara fasilitator. Ini yang kelihatannya ketika kita mengganggu, men-challenge ide-ide gitu. Saya beberapa apa ya. Jadi sekarang tuh kalau diminta jadi fasilitator ada diskusi calon fasilitator. Nah kemudian kita kan mengkritik. Nah pada saat mengkritik tuh ya nggak diterima dong sebagai fasilitator karena loh kok ada kayak misalnya ada konsep theory of change, nggak taunya maunya log frame. Ketika mau bikin Renstra, nggak taunya mau perencanaan tahunan aja gitu, atau perencanaan 3 tahun kan bukan Renstra.
Nah ketika men-challenge konsep-konsep ini yang hadir di Kita nggak dipakai. Ya kita nggak dipakai, Wong. Saya kan hanya butuh perencanaan Tapi biasa. Menarik ya. Ada juga kemarin ada yang mencari coach. Ya kan coach kalau di luar kan harus bersertifikasi, ada ini udah pernah gini. Saya bilang saya nggak merasa menjadi coach, tapi dia bilang sebenarnya yang kita cari itu antara coach sama fasilitator, dan kalau dari ngobrol sama Butsi tuh ya kayak kamu itu gitu. Tapi mungkin itu ya istilahnya belum ketemu karena coach kan juga challenging ya. Tapi juga bukan coach murni dalam arti yang ya terlalu banyak nanya balik sampai ngeselin gitu kan. Jadi nggak tahu, mungkin emang bener sih emang nyari yang antara coach, antara fasilitator gitu si keterampilan itu ya, karena emang bener interaksinya kan jadi terus bertumbuh ya. Kalau kita kan desainnya mungkin gini, setelah ketemu peserta, oh ternyata responnya begini, coba ada yang menarik begini ya. Terus antara kita sendiri kan atau di kepalanya Dani kemudian oke, nanti kita berubah ini lagi gitu. Jadi ya beda dengan misalnya konsultan yang udah punya saklek harus ini itu gitu ya dilakukan. Mungkin emang harus ada sesuatu yang baru gitu. Grid gimana? Grid masih relevan atau? Nggak kan itu bagian dari apa? Visual facilitation kan? Iya betul. Ya kalau saya dulu memulai graphic recorder juga kan prosesnya tuh lama ya. Dan orang juga masih bertanya buat apa? Bertanya buat apa ada ini gitu. Jadi emang harus terus diperjuangkan karena menurut saya harus terlibat sih orang. Karena kalau nggak terlibat jadi tontonan itu pas tanyaan buat apa muncul gitu. Makanya menjadi fasilitator juga kalau belum pernah mencoba melakukannya dan mencoba merancangnya menjadi ya tadi gitu, fasilitator menjadi ya kayak narasumber kayak apa gitu. Tapi kalau coba deh pikirin dari mulai, beda loh rasanya jadi fasilitator itu bisa. Jadi sebenarnya saya ingin merangkumnya seperti ini ya. Pertama sebenarnya fasilitator itu dibutuhkan kalau ada niat untuk change, ada perubahan. Sebenarnya kita itu karena di situ nggak mungkin penyuluhan perubahan, kita nggak mungkin kan? Ya, pelatih perubahan kan nggak ikut, dia hanya yang tadi. Jadi dalam konteks sesuatu yang ingin berubah, ya berubah. Bertransformasi ke satu bentuk yang baru, mau itu programnya, mau organisasinya, di situ menurut saya peran fasilitator kelihatannya klop gitu di situ. Yang kedua sebenarnya adalah bahwa di dalam proses fasilitasi itu saya menangkap memang pertanyaan tentang apa sih nilai tambahnya seorang fasilitator. Seperti yang disampaikan di hari pertama di Vibrant 32, saya sampaikan ya sebelumnya tuh bahwa kebutuhan tentang alat bantu itu menjadi penting. Jadi waktu kita mengambil liberating structure tuh bukunya tebal ya. Itu teksnya tuh hanya berapa halaman. Yang lain tuh 33 metode yang bisa jelaskan sebagai yang digunakan dalam konteks liberating structure. Jadi Vibrant boleh jadi sebenarnya adalah memberikan gambaran apa itu fasilitator dalam konteks Vibrant. Ya tadi yang change oriented tadi, sehingga kita punya misalnya dari perjalanan Vibrant kita kan sekarang mencoba ya, setiap sesi berubah-ubah. Boleh jadi kita bisa mengumpulkan misalnya 16 metode Vibrant andalan, jadi itu yang akan dipakai orang. Nah jauh dari itu yang ketiga bagi saya sebenarnya saat ini sedang memikirkan begini. Saya baru baca buku tentang slow demokrasi. Slow demokrasi itu esensinya adalah bagaimana partisipasi lokal itu menjadi bermakna. Nah jadi dalam konteks demokrasi itu kan kita kadang terbawa percakapan gede di national level gitu, ngomongin presiden, ngomongin segala macam. Kadang itu membuat di lokal kan tegang. Nah disinilah sebenarnya saya membayangkan ke depan Vibrant harusnya mulai berubah menjadi yang saya sebut sebagai slow facilitation. Mirip slow food sebenarnya itu. Jadi esensinya adalah kita bukan narasumber yang pengen cepat. Saya juga bukan pelatih yang sangat praktikal begitu. Saya bukan juga seorang pelatih, narasumber atau konsultan. Tapi memang kita adalah
kalau ada komunitas yang ingin berubah dalam bentuk organisasi dan macam-macam, disitulah sebenarnya kesempatan manfaatkan keterampilan fasilitator yang pas kalau menurut saya. Jadi itu kira-kira refleksi kita di hari kedua Februari 32. Thank you Denny, thank you Butsi. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, demikian tadi kelas kreatif yang ke 124 atau 125. Kita udah ratusan kelasnya. Jadi menarik untuk mulai merefleksikan kembali apa yang sebenarnya akan membuat dunia fasilitasi itu lebih bermakna. Dan yang paling penting sebenarnya adalah sebagai Fabrin Facilitator, kita sebenarnya bisa disebut sebagai fasilitator